Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraini Awanda dengan NIM M07177075. Yang saya hormati Ibu Winita Sulandari dan yang saya hormati Ibu Sri Sulistiowati. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Perbandingan Peramalan Curah Hujan Bulanan di Pos Hujan Jatisrono dengan menggunakan metode Sarima dan SSA. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Indonesia adalah negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Ketika musim penghujan tiba, intensitas curah hujan di Indonesia tergolong tinggi karena memiliki rata-rata curah hujan sebesar 2.000 mm per tahunnya. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Wilayah Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi antara lain Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Hestianto 2006. Intensitas curah hujan yang tidak menentu berakibat pada berbagai macam mata pencarian dari berbagai macam sektor. Salah satunya adalah sektor pertanian. Intensitas curah hujan yang tidak menentu berakibat pada turunnya hasil pertanian dan tanaman yang terendam air apabila intensitas hujan yang turun sangat tinggi. Akibatnya, petani akan terancam gagal panen. Kecamatan Jatisrono adalah salah satu wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan berita yang dilaporkan oleh Solopos tahun 2020, berita tersebut kurang lebih berisi, meskipun musim kemarau telah berakhir, sebagian besar petani di Kabupaten Wonogiri belum berani melakukan penanaman karena curah hujan yang belum stabil. Berdasarkan asumsi tersebut, maka diperlukan suatu penelitian yang mampu memprediksi curah hujan beberapa masa yang akan datang, sehingga petani mempunyai acuan dalam perencanaan pertanian. Peramalan curah hujan dapat dilakukan dengan menggunakan Sarima. Sarima adalah pengembangan dari model ARIMA, yang mana dalam model Sarima ini dapat mengakomodasi data yang bersifat musiman. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadila dan kawan-kawan pada tahun 2019 dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa peramalan curah hujan menghasilkan nilai peramalan yang konstan, sehingga model Sarima layak digunakan untuk meramalkan curah hujan tersebut. Model Sarima ternyata memiliki kelemahan karena dalam proses pelaksanaannya terdapat banyak asumsi yang harus terpenuhi agar model tersebut dinyatakan layak dan sesuai. Diperlukan metode lain yang tidak membutuhkan banyak asumsi dan tetap layak untuk dilakukan peramalan. Salah satu metode yang dikenal powerful dan handal dalam melakukan peramalan adalah SSA atau Singular Spectrum Analysis. SSA adalah teknik analisis deret waktu dan peramalan yang menggabungkan unsur analisis klasik time series, multivariat statistik, multivariat geometrik, dinamikal sistem, dan signal processing. Galiandina 2013. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Rahman pada tahun 2020 yang meramalkan curah hujan kota Jakarta menyimpulkan bahwa model SSA menghasilkan akurasi peramalan yang bersifat stabil untuk setiap jangka waktu peramalan. Meskipun SSA dikenal sebagai metode yang powerful dan mempunyai tingkat akurasi tinggi, tapi tetap diperlukan metode pembanding lain sehingga dapat dibuktikan seberapa powerful metode SSA dalam meramalkan suatu data. Maka dari itu, berdasarkan dua penelitian yang telah disebutkan di atas, penulis akan membandingkan dua metode, yaitu SSA dan Sarima. Untuk mengetahui metode terbaik mana yang lebih akurat untuk meramalkan curah hujan bulanan di Jatisrono. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana hasil peramalan curah hujan bulanan di Pos Hujan Jatisrono dengan menggunakan model SSA. Yang kedua, bagaimana hasil peramalan curah hujan bulanan di Pos Hujan Jatisrono dengan menggunakan metode Sarima. Dan yang ketiga adalah bagaimana perbandingan akurasi hasil peramalan antara model SSA dan model Sarima terhadap curah hujan bulanan di Pos Hujan Jatisrono.
Kemudian, berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini. Yang pertama adalah meramalkan curah hujan bulanan di pos hujan Jatisono menggunakan metode SSA. Yang kedua, meramalkan curah hujan bulanan di pos hujan Jatisono menggunakan model Sarima. Dan yang ketiga adalah membandingkan akurasi hasil peramalan antara model SSA dan Sarima terhadap curah hujan bulanan di pos hujan Jatisono. Manfaat penelitian dalam penelitian ini, yang pertama adalah menambah wawasan bagi penulis dan pembaca terhadap curah hujan beserta model peramalan yang diterapkan. Yang kedua adalah memberikan informasi mengenai peramalan curah hujan bagi masyarakat dan warga Jatisrono. Kemudian untuk tinjauan pustaka, Sarima adalah metode analisis time series, kembangan dari metode Arima yang dapat mengakomodasi data yang bersifat musiman. Metode Sarima dikenal handal dalam melakukan peramalan jangka pendek. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Zainab dan kawan-kawan pada tahun 2017 berjudul Peramalan Curah Hujan Kota Ambon dengan Pendekatan Sarima. Dalam penelitian ini bertujuan untuk meramalkan curah hujan Kota Ambon 12 bulan yang akan datang dan untuk mengetahui model Sarima yang terbaik. Data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan bulanan Kota Ambon tahun 2005 sampai tahun 2017. Kemudian metode yang digunakan adalah metode Sarima Box-Jenkins. Hasilnya, model Sarima yang terbaik dapat dilihat di slide, dan ternyata hasil peramalan dengan menggunakan model Sarima itu ternyata hasilnya belum sesuai jika dibandingkan dengan data aktual. Maka dari itu, diperlukan metode lain yang jauh lebih handal dan powerful. Metode tersebut adalah metode SSA. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Adi Rahman tahun 2020 yang berjudul Pendekatan SSA untuk Meramalkan Curah Hujan Bulanan Kota Jakarta. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengkonstruksi cara kerja mode SSA pada peramalan curah hujan Kota Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa SSA menghasilkan akurasi peramalan yang bersifat stabil untuk setiap jangka waktu peramalan. Untuk kepentingan ke depan, hasil peramalan menggunakan SSA dapat dibandingkan dengan menggunakan metode lain untuk melihat hasil peramalan mana yang terbaik. Selanjutnya adalah landasan teori, curah hujan. Hujan adalah suatu peristiwa jatuhnya butiran-butiran air dalam bentuk cair atau padat menuju bumi. Klasifikasi curah hujan berdasarkan Schmidt dan Ferguson dibagi menjadi 3, yaitu ada bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan adalah pluviometer, dan curah hujan biasanya diukur setiap pukul 7 pagi pada waktu setempat. Kemudian untuk peramalan sendiri, menurut Suyana, adalah proses perkiraan besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa yang lalu yang dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Metode peramalan dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kuantitatif sendiri dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode time series dan metode kausal. Selanjutnya adalah singular spectrum analysis. SSA adalah teknik analisis darat waktu non-parametrik yang digunakan untuk peramalan. Metode ini dikenal sebagai metode time series yang powerful dan bersifat non-parametrik. SSA sendiri dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap dekomposisi dan tahap rekonstruksi, yang mana selanjutnya setelah tahap itu akan dilakukan tahap peramalan. Untuk tahap dekomposisi tersendiri terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahap embedding dan tahap singular value decomposition. Dan yang kedua adalah tahap rekonstruksi, yang mana pada tahap ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap grouping dan diagonal averaging. Yang ketiga adalah tahapan peramalan. Pada tahapan peramalan ada 2 metode, yaitu metode vektor dan metode linear recurrent formula. Dalam penelitian ini akan digunakan metode LRF. Kemudian Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA. Model Sarima merupakan pengembangan model Arima yang dapat mengakomodasi adanya pola musiman dalam data. Selanjutnya, untuk model Sarima dapat dilihat di slide. Dan untuk uji asumsi yang digunakan dalam model Sarima, saya menggunakan uji normalitas, yang mana hipotesis, statistik uji, dan daerah kritis dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada uji autokorelasi, dan ada uji efek heteroskedastisitas.
Untuk ukuran hasil peramalan yang digunakan untuk membandingkan, di sini dalam penelitian ini digunakan rata-rata kuadrat kesalahan atau biasa dikenal dengan MSE. Untuk kerangka pemikirannya sendiri, curah hujan yang tidak menentu di Indonesia merugikan berbagai macam sektor, salah satunya adalah sektor pertanian. Diperlukan penelitian yang mampu memprediksi intensitas curah hujan beberapa masa yang akan datang, sehingga dapat menjadi acuan bagi petani dalam melakukan perencanaan pertanian. Peramalan curah hujan dapat dilakukan dengan menggunakan metode Sarima. Meskipun berakurasi tinggi, metode Sarima memiliki kelemahan karena memerlukan banyak asumsi dalam pelaksanaannya agar model dikatakan sesuai. Diperlukan metode lain yang tidak memerlukan syarat pemenuhan asumsi tersebut namun tetap handal dalam meramalkan. Metode tersebut adalah SSA yang dikenal powerful. Namun meskipun SSA dikenal sebagai metode yang powerful, tetap diperlukan metode lain sebagai pembanding agar dapat diketahui metode mana yang layak digunakan untuk meramalkan curah hujan. Maka dari itu, penulis berencana membandingkan model SSA dan model Sarima untuk meramalkan curah hujan bulanan di Jatisrono. Kemudian untuk metodologi penelitian, dalam penelitian ini digunakan data curah hujan harian di pos hujan Jatisrono yang kemudian dikumulatifkan secara bulanan, dan data tersebut dapat diakses melalui laman Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Kemudian untuk alur penelitiannya sendiri, di sini data akan dianalisis dengan menggunakan dua metode, yaitu metode Sarima dan metode SSA. Kemudian dari masing-masing metode tersebut akan dihasilkan model terbaik. Nah, dari model terbaik yang dihasilkan dari masing-masing metode tersebut akan dibandingkan akurasi dari kedua model untuk dilihat metode mana yang paling baik untuk meramalkan curah hujan bulanan. Kemudian untuk peramalan dengan Sarima sendiri, tahapannya sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan identifikasi model Sarima, yang kedua melakukan estimasi parameter dan uji parameter, yang ketiga melakukan pemeriksaan diagnostik untuk mengetahui apakah parameter signifikan, yang keempat melakukan uji kecukupan model, dan yang terakhir adalah melakukan peramalan dengan model Sarima. Kemudian untuk peramalan dengan model SSA, yang pertama adalah melakukan tahap dekomposisi, yaitu embedding. Yang kedua melakukan tahapan dekomposisi, yang kedua yaitu SVD. Yang ketiga melakukan tahapan rekonstruksi yang pertama. Kemudian yang keempat melakukan tahapan rekonstruksi yang kedua, yaitu diagonal averaging. Yang kelima melakukan peramalan. Dan yang keenam melakukan uji white noise residual. Dan yang terakhir adalah mendapatkan model terbaik. Kemudian dari masing-masing model tersebut akan dicari akurasinya. Yang pertama menghitung akurasi Sarima dengan menggunakan SE. Yang kedua menghitung akurasi hasil peramalan model SSA dengan menggunakan MSE juga. Yang terakhir adalah membandingkan akurasi peramalan MSE dari model Sarima dan model SSA. Dan ini adalah jadwal penelitian, rencananya akan dibuat seperti ini. Dan ini adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dan penyampaian presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.